Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lutfiah Intan Sadidah dengan NIM 1264032031191 dari kelas AKS 4E. Di dalam video ini, saya akan memaparkan jawaban soal UAS saya pada mata kuliah praktik pajak dengan dosen pengampu Ibu Ayu Wahdanfiari Adibah, SE, SY, MH. Langsung saja berikut pemaparan jawaban soal UAS saya. Soal yang pertama, jelaskan apakah yang dimaksud dengan pajak final dan berikan analisis dari sisi kebijakan apakah alasan diterapkannya pajak final ini. Pajak final merupakan pajak yang dikenakan langsung saat wajib pajak atau WP menerima penghasilan. Biasanya pajak final langsung disetorkan oleh WP. Dari sisi kebijakan, alasan diterapkannya pajak final agar meringankan beban wajib pajak dalam menunaikan kewajiban perpajakan. Alasan yang mendasari keputusan tersebut adalah dengan adanya pajak final dapat menyederhanakan pengenaan pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha dan memudahkan serta mengurangi beban administrasi pajak wajib pajak. Soal nomor 2, Bejo memiliki usaha dalam bidang perdagangan alat elektronik dengan merek dagang Emoticon. Mulai tahun 2010, Bejo mengajar kewirausahaan di sebuah universitas. Siti bekerja sebagai PNS di Dinas Kabupaten. Sebagai wajib pajak yang baik, Bejo telah terdaftar sebagai wajib pajak dan memiliki NPWP. Data anggota keluarga yang menjadi tanggungan Bejo dalam tahun 2010 adalah sebagai berikut. Siti, istri, lahir tanggal 15 Februari 1980. Aminah, anak kandung, lahir tanggal 4 Juli 2004. Rahmat, anak kandung, lahir tanggal 11 Maret 2008. Indah, anak kandung, lahir tanggal 6 Maret 2010. Dan Selamat Adi Iqbar, lahir tanggal 25 Mei 1995. Berikut ini adalah laporan laba rugi komersial tahun buku 1 Januari 2010 sampai dengan 31 Desember 2010 dari usaha Bejo. Penjualan bruto 2 miliar 50 juta, retur penjualan 50 juta, penjualan neto 2 miliar, untuk harga pokok penjualan 1 miliar 50 juta, laba bruto 950 juta. Untuk beban operasional ada biaya gaji sebesar 50 juta, biaya listrik 20 juta, biaya rekreasi 2.500.000, biaya sewa bangunan 24 juta, biaya sumbangan pembangunan jalan 2.500.000, biaya administrasi bank atas deposito 1 juta, biaya lain-lain 5 juta. Jadi total beban operasionalnya ada 105 juta. Lalu laba operasional 845 juta. Ada pendapatan beban lain-lain, pendapatan bunga deposito sebelum pajak 15 juta dan laba rugi sebelum pajak 860 juta. Selain dari penghasilan di atas, selama tahun 2010, Bejo juga mempunyai penghasilan lain sebagai berikut. Dividen sebesar 50 juta yang diterima atas saham yang dimiliki Bejo pada sebuah perusahaan yang didirikan bersama rekannya, PT Kosambi, kepemilikan Bejo di PT Kosambi sebesar 30%. Honor sebagai pembicara seminar kewirausahaan di Kementerian UKM sebesar 5 juta dipotong pajak sebesar 15% final karena bersumber dari APBN. Gaji honor dosen yang diterima dari Univ Mulia sebesar 15 juta dipotong pajak sebesar 5%. Istrinya bekerja sebagai PNS di Departemen Pertanian dan memperoleh penghasilan sebesar 5 juta per bulan dan pajak yang telah dipotong sebesar 2.058.000 untuk tahun pajak 2010. Penghasilan dari sewa rumah yang dimiliki oleh Bejo kepada sebuah perusahaan senilai 100 juta. Untuk sewa ini, Bejo telah dipotong pajak sebesar 10%. Termasuk dalam penjualan adalah tender dari
Pemda DKI untuk pengadaan alat elektronik sebesar 250 juta dengan laba sebesar 100 juta. Atas penghasilan ini telah dipotong PPh 23, bendaharawan 1,5%. Penghasilan ini merupakan penghasilan tidak teratur yang diperkirakan tidak akan berulang di tahun 2011. Selama tahun 2010, Bejo telah membayar angsuran PPh pasal 25 sebesar 24 juta untuk pajak lain yang telah dibayarkan. Diminta, hitunglah besarnya pajak penghasilan yang terutang atas penghasilan Bejo yang akan dilaporkan dalam SPT, kemudian hitung pajak yang masih harus dibayar dan hitung angsuran PPh 25 yang harus dibayar untuk tahun berikutnya. Untuk besarnya pajak penghasilan yang terutang atas penghasilan Bejo yang akan dilaporkan dalam SPT yaitu sebagai berikut: laba rugi sebelum pajak 860 juta, rekonsiliasi fiskal koreksi positif ada biaya sewa bangunan sebesar 24 juta, biaya administrasi bank atas deposito 1 juta, dan biaya rekreasi 2.500.000. Kemudian dikurangi koreksi negatif ada pendapatan bunga deposito sebesar 15 juta sehingga menghasilkan laba rugi fiskal usaha sebesar 872.500.000 rupiah. Kemudian untuk penghasilan lain ada gaji honor dosen sebesar 15 juta rupiah ditambah laba rugi fiskal usaha tadi sebesar 872.500.000 menghasilkan 887.500.000 rupiah yaitu penghasilan neto fiskal. Untuk PTKP untuk WP 15.840.000 rupiah, untuk kawin 1.320.000 rupiah, dan tanggungan ada 2 dikali 1.320.000 rupiah sama dengan 2.640.000 rupiah. Jadi jumlah PTKP-nya 19.800.000 rupiah. Kemudian penghasilan neto fiskal dikurangi jumlah PTKP menghasilkan 867.700.000 rupiah yaitu penghasilan kena pajak atau PKP. Kemudian ada PPh terutang. 5% dikali 50 juta rupiah sama dengan 2.500.000 rupiah. 15% dikali 200 juta, 30 juta rupiah. 25% dikali 250 juta, 62.500.000 rupiah. 30% dikali 367 juta, 700.000 rupiah sama dengan 110.310.000 rupiah. Lalu jumlah PPh terutang 205.310.000 rupiah. Selanjutnya pajak yang masih harus dibayar. PPh terutang totalnya 205.310.000 rupiah. Lalu kredit pajak ada PPh 21, gaji honor dosen 5% dikali 15 juta sama dengan 750.000 rupiah. PPh 22 penjualan kepada Pemda DKI 1,5% dikali 250 juta sama dengan 3.750.000 rupiah. Kemudian PPh 25, 24 juta. Total kredit pajaknya 28.500.000 rupiah. Untuk PPh kurang bayar, PPh terutang dikurangi total kredit pajak, hasilnya 176.810.000 rupiah. Kemudian angsuran PPh 25 yang harus dibayar. PKP 2010 867.700.000 rupiah dikurang penghasilan tidak teratur sebesar 100 juta menghasilkan penghasilan kena pajak teratur yaitu 767.700.000 rupiah. Untuk tarifnya 5% dikali 50 juta sama dengan 2.500.000, 15% dikali 200 juta sama dengan 30 juta, 25% dikali 250 juta sama dengan 62.500.000, 30% dikali 267
7.700.000 sama dengan 80.310. Kemudian PPh terutangnya Rp175.310.000. Untuk kredit pajak ada PPh 21 sebesar 750.000, PPh 22 3.750.000. Lalu total kredit pajaknya Rp4.500.000. Total angsuran tahunan diperoleh dari PPh terutang dikurangi total kredit pajak, hasilnya Rp170.810.000. Angsuran PPh 25 bulanan Rp170.810.000 dibagi 12, hasilnya Rp14.234.167. Soal nomor 3, Bapak Kusuma mulai bekerja di PT Mulia pada tanggal 1 Juni 2009. Gajinya belum berubah dari mulai bekerja sampai sekarang. Berikut adalah komponen gaji yang diterimanya setiap bulan. Gaji pokok sebesar 22 juta, premi jam sosial dibayar perusahaan 500.000, iuran pensiun dibayar perusahaan 600.000, iuran pensiun dibayar Bapak Kusuma 400.000. Bapak Kusuma telah menikah, istrinya bekerja di tempat lain, jumlah anaknya 4 orang. Sebagai seorang manajer, Bapak Kusuma mendapatkan uang tunjangan pembelian mobil senilai 7 juta dan tunjangan pembelian rumah sebesar 6 juta setiap bulannya. Selain itu, Bapak Kusuma juga mendapatkan fasilitas 1 buah BlackBerry senilai 5 juta untuk menunjang komunikasi beserta biaya langganan yang dibayarkan oleh perusahaan. Untuk tagihan bulan Desember 500.000. Pada bulan Desember, Bapak Kusuma menerima bonus sebesar 50 juta. Hitunglah jumlah PPh 21 yang harus dipotong perusahaan atas gaji dan bonus yang dibayarkan kepada Bapak Kusuma di bulan Desember 2009. Penghitungan PPh 21 atas gaji. Gaji pokoknya 22 juta, tunjangan mobil 7 juta, tunjangan rumah 6 juta, premi jam sosial dibayar perusahaan 500.000. Kemudian penghasilan brutonya Rp35.500.000. Biaya pengurang, biaya jabatan 5% dikali Rp35.500.000 atau maksimal 500.000 sebesar 500.000. Iuran pensiun dibayar sendiri 400.000. Kemudian total biaya pengurangan itu tadi Rp19.000. Penghasilan neto per bulannya, penghasilan bruto dikurangi biaya pengurangan sama dengan Rp34.600.000. Penghasilan neto per tahun 7 dikali Rp34.600.000 sama dengan Rp242.200.000. PTKP untuk WP Rp15.840.000, untuk kawin Rp1.320.000 dan tanggungan 3 dikali Rp1.320.000 sama dengan Rp3.960.000. Jumlah PTKP Rp21.120.000. Penghasilan kena pajak PKP Rp221.080.000. PPh terutang 5% dikali Rp50 juta sama dengan Rp2.500.000, 15% dikali Rp171.080.000 sama dengan Rp25.662.000. PPh terutangnya Rp28.162.000. PPh 21 sebulan Rp28.162.000 dibagi 12 sama dengan Rp2.346.833. Kemudian penghitungan PPh 21 atas bonus. Gaji pokok 7 bulan dikali 22 juta sama dengan 154 juta. Tunjangan mobil 7 bulan dikali 7 juta sama dengan 49 juta. Tunjangan rumah 7 bulan dikali 6 juta sama dengan 42 juta.
Premi jam sostek dibayar perusahaan 7 bulan dikali Rp500.000, Rp3.500.000. Bonusnya 50 juta. Lalu penghasilan bruto selama setahun Rp298.500.000. Biaya pengurangan. Biaya jabatan 7 bulan dikali 500.000 sama dengan 3.500.000. Iuran pensiun 7 bulan dikali 400.000 sama dengan 2.800.000. Total biaya pengurang Rp6.300.000. Penghasilan neto setahunnya Rp292.200.000. PTKP Rp21.120.000 menghasilkan PKP Rp271.080.000. Kemudian PPh terutang 5% dikali 50 juta, 2.500.000, 15% dikali 200 juta, 30 juta, 25% dikali 21.080.000, 3.162.000. PPh terutang atas gaji dan bonus setahunnya 35.662.000. PPh 21 atas gaji saja totalnya 28.162.000. Kemudian menghasilkan PPh 21 atas bonus Rp7.500.000. Jadi jumlah PPh pasal 21 yang harus dipotong perusahaan atas gaji dan bonus yang dibayarkan kepada Bapak Kusuma di bulan Desember 2009 adalah Rp25.162.000 ditambah Rp7.500.000 sama dengan Rp35.662.000. Kemudian soal nomor 4, selama bulan Desember 2010, Intan bekerja sebagai sales untuk kegiatan pameran PT Mulia dengan honor sebesar Rp200.000 per hari. Selama bulan Desember, Intan bekerja selama 10 hari dan gaji diakumulasi dan dibayarkan pada akhir bulan. Tita diminta untuk membantu mengerjakan dekorasi untuk kegiatan pameran dengan upah borongan sebesar Rp1 juta yang diselesaikan selama 4 hari kerja. Hitunglah PPh 21 yang dipotong dari honor yang diterima Intan dan Tita. Penghitungan PPh 21 atas upah Intan dibayarkan di akhir bulan. Upah bulan Desember selama 10 hari dikali Rp200.000 sama dengan 2 juta. Penghasilan neto per tahun 12 dikali 2 juta sama dengan 24 juta. PTKP untuk WP 15.840.000. Jumlah PTKP 15.840.000. Penghasilan kena pajak PKP yaitu penghasilan neto per tahun dikurangi jumlah PTKP sebesar Rp8.160.000. PPh terutang 5% dikali Rp8.160.000 sama dengan Rp408.000. PPh terutangnya Rp408.000. PPh 21 yang dipotong bulan Desember Rp408.000 dibagi 12 sama dengan Rp34.000. Perhitungan PPh 21 yang dipotong dari honor yang diterima Tita. Upah borongan sehari 1 juta dibagi 4 sama dengan 250.000. Upah sehari di atas 150.000. Batas PKP 150.000. Menghasilkan PKP yaitu 100.000. Upah borongan terutang pajak 4 dikali 100.000 sama dengan 400.000. PPh 21 terutang 5% dikali 400.000 sama dengan 20.000. Mr. Smith bekerja sebagai konsultan perusahaan selama 3 minggu di bulan Desember dengan gaji $3.000. Kurs yang berlaku adalah 9.000 per $1. Smith menikah dan memiliki 2 orang anak. Hitunglah PPh 21 yang dipotong dari honor yang diterima Mr. Smith. Berikut penghitungan PPh 21 yang dipotong dari honor yang diterima Mr. Smith. Upah bulan Desember $3.000 dikali $9.000.
Totalnya 27 juta rupiah. Penghasilan neto per tahun 12 dikali 27 juta rupiah sama dengan 324 juta rupiah. Untuk PTKP, untuk WP, totalnya 15.840.000 rupiah. Untuk kawin 1.320.000 rupiah. Tanggungan 2 dikali 1.320.000 rupiah sama dengan 2.640.000 rupiah. Jumlah PTKP-nya 19.800.000 rupiah. Penghasilan kena pajak atau PKP yaitu 304.200.000 rupiah. PPh terutang 5% dikali 50 juta rupiah sama dengan 2.500.000 rupiah. 15% dikali 200 juta rupiah sama dengan 30 juta rupiah. 25% dikali 54.200.000 rupiah, totalnya 13.550.000 rupiah. PPh terutangnya 46.050.000 rupiah. Untuk PPh 21 yang dipotong bulan Desember, 46.050.000 rupiah dibagi 12, totalnya 3.837.500 rupiah. Soal nomor 6, PT Arif Jaya yang bergerak di bidang perdagangan, barang-barang elektronik, dan lainnya melakukan pengadaan barangnya antara lain dengan melakukan impor sendiri. Perusahaan telah memiliki angka pengenal impor atau API dan selama tahun 2010 melakukan transaksi sebagai berikut. Pertama, melakukan impor 200 set komputer dengan harga kos termasuk fringe and insurance sebesar 1,300 US dollar per set. Biaya masuk yang ditetapkan adalah 20% dan pungutan pabean lainnya sebesar 20 juta rupiah. Kurs MenQ sebesar 9.500 per US dollar dan kurs BI sebesar 10.100 US dollar. Kedua, menjual 15 set televisi kepada Pemda Jakarta senilai 30 juta rupiah, belum termasuk PPN. Menjual barang elektronik untuk kebutuhan kantor PT Bagus Studio yang baru berdiri seharga 55 juta rupiah, termasuk PPN. Memperoleh fee dari jasa pemasangan peralatan komputer dari PT Taruna sebesar 11 juta rupiah. Membayar jasa manajemen kepada Mr. Brown atau WN Inggris sebesar 15.000 US dollar. Kurs MenQ sebesar 10.000 US dollar dan kepada Lembaga Manajemen Indonesia sebesar 20 juta rupiah. Membayar bunga kepada Bank BCA sebesar 15 juta rupiah, Hongkong Bank Cabang Jakarta sebesar 20 juta rupiah, Bank of Singapore sebesar 100.000 US dollar dan kurs MenQ sebesar 9.000 US dollar dan PT Material Jaya sebesar 10 juta. Membayar audit fee kepada KAP Mega Mendung sebesar 100 juta rupiah. Membayar biaya sewa atas alat berat sebesar 80 juta rupiah kepada PT Adhikar. Membayar dividen kepada para pemegang sahamnya dari keuntungan tahun sebelumnya. Besarnya dividen adalah 5.000 per lembar saham. Jumlah saham beredar adalah 300.000 lembar saham. Pemegang saham perusahaan adalah Insinyur Wibawa sebanyak 10.000 lembar saham, CV Abadi sebanyak 30.000 lembar saham, PT Safari sebanyak 75.000 lembar saham. Mengansuransikan gedung yang dimilikinya ke perusahaan asuransi yang berbeda yaitu Keloya Insurance di London dengan membayar premi sebesar 500 juta rupiah setahun dan ke PT Asuransi Kita sebesar 200 juta rupiah setahun. Membeli semen dari PT Semen Cibinong seharga 250 juta rupiah dan menjual kepada Ditjen Pajak dengan harga 300 juta rupiah. Menerima pembayaran dividen dari PT Adila sebesar 85 juta rupiah di mana kepemilikan saham PT Arif adalah 15%. Diminta
Tentukan jenis PPh yang terkait dalam setiap transaksi. Dalam satu poin bisa terdapat lebih dari satu transaksi. Hitung besar PPh yang dipotong atau dipungut. Untuk penyelesaiannya, jenis pajak yang A PPh 22, tarif 2,5%, DPP 2.984 juta rupiah, PPh dipotong atau dipungut 74.600.000 rupiah. Yang B PPh pasal 22, tarif 1,5%, DPP 450 juta rupiah, PPh 6.750.000 rupiah. Yang tidak dipotong, PPh pasal 23, 2% tarifnya, DPP 11 juta rupiah, PPh 220.000 rupiah. PPh pasal 26, tarif 20,0%, DPP 150 juta rupiah, PPh 30 juta rupiah. PPh pasal 23, tarif 2%, DPP 20 juta rupiah, PPh 400.000. BCA dikecualikan sesuai PPh pasal 23 ayat 4. BUT Hong Kong Bank dikecualikan sesuai PPh pasal 23 ayat 4. Bank of Singapore berdasarkan tax treaty PPh pasal 26, tarif 10%, DPP 900 juta rupiah, PPh 90 juta rupiah. PT MJ pasal 23, tarif 15%, DPP 10 juta rupiah, PPh 1.500.000 rupiah. PPh pasal 23, jasa lain, jasa atestasi LabKeu, tarif 2%, DPP 100 juta rupiah, PPh 2 juta rupiah. PPh pasal 23, sewa, tarif 2%, DPP 80 juta, PPh 1.600.000. Insinyur Wibawa PPh final pasal 17, tarif 10%, DPP 50 juta, PPh-nya 5 juta. CV Abadi PPh pasal 23, kepemilikan 10%, tarif 15%, DPP 150 juta, PPh 22.500.000. PT Safari bukan OP pasal 4 ayat 3, kepemilikan 25%, 0. Insurance CO London PPh pasal 26, tarifnya 20%, DPP 250 juta, PPh 50 juta. PT Asuransi Kita tidak dipotong. Pembelian semen PPh pasal 22, tarif 0,25%, DPP 250 juta, PPh 625.000. Penjualan semen PPh pasal 22, tarif 1,5%, DPP 300 juta, PPh 4.500.000. PPh pasal 23, tarif 15%, DPP 85 juta, PPh dipotong atau dipungut 12.750.000 rupiah. Untuk keterangannya, DPP huruf A 1.300 US dollar dikali 200 ditambah 20% dikali 1.300 US dollar dikali 200 dikali 9.500 rupiah ditambah 20 juta rupiah sama dengan 2.984 juta rupiah. Untuk huruf F terkait Hong Kong Bank Cabang Jakarta diasumsikan merupakan BUT atau bentuk usaha tetap sehingga perlakuan perpajakannya sesuai dengan WP dalam negeri. Untuk huruf F terkait bunga yang dibayarkan ke Bank of Singapore mengikuti tax treaty antara Indonesia dan Singapura yang menyatakan bahwa pengenaan pajak di Indonesia tidak boleh melebihi 10% dari penghasilan bruto. Pada penerapannya, tax treaty memiliki
posisi yang lebih tinggi dibandingkan UU PPh dalam kasus ini terkait PPh pasal 26 yang mengenakan tarif 20%. DPP huruf J sama dengan 50% dikali 500 juta rupiah sama dengan 250 juta rupiah. Perusahaan langsung membayarkan premi ke perusahaan asuransi LN sehingga atas premi tersebut dikenakan potongan yang DPP-nya dapat dihitung sebesar 50% dari jumlah premi. Sekian pemaparan jawaban soal UAS dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.